Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fepti Sofia Loren dengan digit NIM terakhir 058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Jadi, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Selanjutnya kita membuka Cisco Packet Tracer, lalu kita akan memakai 3 buah router, yaitu router PT. Selanjutnya kita membutuhkan 3 buah PC, dan 2 buah server. Untuk kabel koneksinya memakai automatically choose connection type, lalu hubungkan kabelnya seperti pada video. Setelah semua tersusun, maka kita akan mengatur IP configuration dari setiap PC, router maupun server dengan memperhatikan video tersebut. Untuk PC3 yaitu IP address-nya 192.168.1.254. Untuk subnet mask-nya 1255.128. Untuk gateway-nya 192.168.254. Selanjutnya untuk router 1. Untuk router 1 dan fast Ethernet 0, IP-nya yaitu 192.168.1.62. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.192. Jangan lupa di-on-kan. Untuk fast Ethernet 1 yaitu 192.168.1.126. Untuk subnet mask-nya masih sama, yaitu 255.192, dan jangan lupa di-on-kan untuk port status. Untuk serial 2 yaitu IP-nya 12.1. Sedangkan subnet mask-nya yaitu 255.0. Dan jangan lupa di-on-kan untuk serial 3 yaitu IP-nya 13.1. Sedangkan subnet mask-nya yaitu 255.0. Dan jangan lupa di-on-kan. Untuk selanjutnya yaitu router 2.
pada router 2 fast Ethernet 0, yaitu IP-nya 192.168.1.254, sedangkan subnet masknya yaitu 255.128. Jangan lupa di-on-kan. Router 2 tidak memakai fast Ethernet 1, langsung ke serial 2, yaitu IP-nya 12.2, dan subnet masknya yaitu 255.0. Jangan lupa di-on-kan untuk serial 3, yaitu IP-nya 23.2, sedangkan subnet masknya 255.0. Jangan lupa di-on-kan. Selanjutnya untuk router 3. Untuk router 3 fast Ethernet 0, IP-nya yaitu 33. Untuk subnet masknya masih sama, yaitu 255. Jangan lupa di-on-kan. Fast Ethernet 1, yaitu IP-nya 43.3, sedangkan subnet masknya juga masih sama, yaitu 255.0. Jangan lupa di-on-kan untuk serial 2, yaitu IP-nya 23.3, sedangkan subnet masknya yaitu 255.0. Jangan lupa di-on-kan. Selanjutnya serial 3, IP-nya yaitu 13.3. Lalu untuk subnet masknya 255.0. Jangan lupa di-on-kan. Selanjutnya yaitu server 1. Di server 1 untuk IP-nya sendiri yaitu 33.1, sedangkan subnet masknya yaitu 255.0. Gateway-nya yaitu 33.3. Selanjutnya yaitu server 2. Untuk IP address server 2 yaitu 43.1. Sedangkan subnet masknya yaitu 255.0. Selanjutnya gateway-nya yaitu 43.3. Nah, selanjutnya masukkan routing statik. Untuk routing 1, masukkan angka seperti pada contoh. Setelah 33 selesai, kita masukkan yang 43. Mesh dan netsocknya masih sama, lalu tinggal di add. Mohon maaf, lupa titiknya. Tinggal di add. Setelah itu, antara aja itu 192.168.1.28, yaitu net masknya 128, untuk via-nya 12.2. Untuk yang router 2 stick, network yang pertama yaitu 192.168.1 dan 0. Net masknya untuk via yaitu 12.1. Add. Selanjutnya 33.0, 255.0 dan 23.3. Add 43. Add. Selanjutnya router 3. Ini network yang pertama yaitu 192.168.1.0. Net masknya 255.1.1.28. Netsocknya yaitu 12.12.12.12.1. Add. Selanjutnya yaitu 192.168.1.128. Masknya masih sama, netsocknya beda yaitu 23.23.23.2. Add. Setelah bagian jaringan seperti ini, berarti bagian jaringan sudah siap untuk disimulasi. Untuk langkah selanjutnya yaitu percobaan mengirimkan PDU. Jadi di sini sudah ada
skenario untuk jalan PDU-nya. Pertama, kita masuk ke simulation terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk edit filter, kita hanya menggunakan yang ICMP. Untuk skenario yang pertama, yaitu dari PC1 ke PC2. PC1 dan PC2. Dia akan mengirim ke router 1, lalu akan mengirimkan ke PC2. Untuk pulangnya, yaitu PC2 ke router 1, dan router 1 ke PC1. Untuk selanjutnya, yaitu mengirimkan PDU dari PC1 ke PC3. Jadi PC1 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 ke router 2, router 2 ke PC3, PC3 ke router 2, router 2 ke router 1, dan router 1 ke PC1. Jadi untuk selanjutnya yaitu mengirimkan PDU dari PC1 ke server 1. Jadi PC1 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke server 1. Server 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 ke router 1, router 1 ke PC1. Jadi untuk selanjutnya yaitu dari PC1 ke server 2. Jadi PC1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke router 1, lalu router 1 ke PC1. Selanjutnya yaitu PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. PC3 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan PC1. Lalu PC1 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirimkan ke PC3. Selanjutnya, PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. PC3 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirimkan ke router 1, dan router 1 mengirimkan ke PC2. PC2 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirimkan ke PC3. Selanjutnya, dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. PC3 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirimkan ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke server 1. Server 1 mengirimkan ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirimkan ke PC3. Selanjutnya yaitu mengirim PDU dari PC3 ke server 2. Jadi PC3 ke router 2, lalu ke router 3 dan ke server 2. Server 2 ke router 3, ke router 1, lalu ke router 2 dan ke PC3. Selanjutnya dari server 1 mengirimkan PDU dari server 1 ke server 2. Yaitu server 1 mengirimkan ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke server 2. Server 2 mengirimkan lagi ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke server 1. Untuk selanjutnya yaitu server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Server 1 mengirimkan ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke PC1. PC1 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 3, lalu router 3 mengirimkan lagi ke server 1. Untuk selanjutnya yaitu server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Server 1 mengirimkan ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirimkan ke router 1 mengirimkan ke PC2. PC2 mengirimkan ke router 1 mengirimkan ke router 3 mengirimkan ke server 1. Untuk selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC3. Server 1 ke PC3. Server 1 mengirimkan ke router 3 mengirimkan ke router 1 mengirimkan ke router 2 mengirimkan ke PC3, PC3 mengirimkan ke router 2 mengirimkan ke router 3 mengirimkan ke server 1. Selanjutnya kita akan melakukan tracker dari skenario ini. Jadi yang pertama yaitu PC1 akan men-tracker ke PC2. Karena PC1 dan 2 masih dalam satu router yang sama. Untuk selanjutnya PC1 ke PC3. Yaitu melalui gateway dan melalui router 2, lalu akan mengirimkan langsung ke PC3.
Selanjutnya PC1 tracer ke server 1, yaitu akan lewat gateway, lalu melewati router 3, lalu kirim ke server 1. Selanjutnya dari PC1 ke server 2. Yaitu jalurnya sama melalui router 3. Untuk selanjutnya kita beralih ke PC3. PC3 men-tracker ke PC1, yaitu melewati router 1 dengan IP 12.1, dan selanjutnya mengirimkan langsung ke PC1. Selanjutnya kita tracer dari PC3 ke PC2. Yaitu masih di router yang sama, yaitu router 1 dengan gateway 12.1 langsung ke PC2. Selanjutnya dari PC3 ke server 1. Yaitu melalui gateway lalu ke router 2, selanjutnya langsung ke server 1. Mohon maaf, ini router 3. Selanjutnya dari PC3 ke server 2. Yaitu jalurnya sama melewati gateway, lalu ke router 3, dan selanjutnya ke server 2. Untuk selanjutnya kita akan ke server 1. Kita tracer server 1 ke server 2. Karena berada di jaringan yang sama, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya dari server 1 ke PC1. Jadi server 1 ke PC1 yaitu melewati 3, lalu router 2, dan selanjutnya router 1, lalu ke PC1. Selanjutnya dari server 1 ke PC2. Dari server 1 ke PC2 yaitu melewati router 3, selanjutnya ke router 2, selanjutnya ke router 1, dan selanjutnya yaitu ke PC2. Itu dari server 1 ke PC3. Yaitu melewati router 3, melewati router 2, itu router 2, dan kemudian PC3. Sekian mungkin yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.